Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Samsul Hadi dari Teknologi Rekayasa Internet. Di sini pada pertemuan atau praktikum 11 mata kuliah analisis data, di mana kita itu menggunakan analisis regresi ya. Di sini saya mendapatkan data efisiensi energi, work, energi consumption. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Kita menggunakan regresi linear berganda ya, regresi linear berganda. Jadi nanti apa namanya, variabel ininya x-nya ataupun yang berpengaruh itu bisa lebih dari satu. Jadi di tahap awal seperti biasa ya, yaitu kita melakukan proses EDA, eksplorasi data, di mana kita itu di sini ya, pertama kita menampilkan 5 data teratas, lalu melakukan statistik deskriptif untuk data numeriknya, memisahkan kolom numerik dan kategorik. Di sini kolom numeriknya sudah saya pisahkan, dan untuk kolom kategorik cuma ada 2. Lalu kita masuk ke kuantitatif dan kualitatif. Ini masuk dalam klasifikasi juga, yaitu variabel kuantitatif berupa angka atau variabel yang bisa kita hitung menggunakan matematis ya, dan variabel kualitatif adalah kategori. Lalu sebelum lanjut kita melakukan pengecekan, yaitu missing value. Sebelum perbaikan, persentase dari missing value sebelum perbaikan. Di sini terdapat beberapa missing value yang bisa kita lihat. Nah, ini buat persentasenya. Lalu setelah kita cek, maka kita akan coba perbaiki di sini. Nah, ini hasilnya, maka missing value semua itu bersih 0. Setelah missing value, tidak lupa juga untuk jangan lupa ya untuk mengecek apa namanya outlier atau anomali. Bisa kita lihat di sini, mengecekkan outliernya itu menggunakan metode AQR, di mana kita menentukan batas atas dan juga batas bawah. Ini outliernya di sini saya buat seperti ini, tapi ada visualisasinya. Nah, di sini visualisasinya saya menggunakan box plot. Kita bisa lihat ya, nih outliernya sebelum perbaikan. Di sini kolom year itu tidak memiliki outlier, tapi di fitur ataupun kolom population itu memiliki banyak outlier. Di fitur GDP, ini di beberapa banyak fitur ya, sesuai yang dituliskan di atas ini. Ini tampilan dari boxplot setiap fitur outliernya. Lalu setelah outlier selesai kita cek, kita coba perbaiki outliernya menggunakan metode capping ya, capping. Nah, jadi setelah penanganan dia akan seperti ini hasilnya. Tidak ada lagi outlier yang terlihat. Nah, itu proses dari EDA. Nah, setelah kita melakukan proses EDA, itu di sini ada dalam proses EDA ya, masih ada namanya korelasi. Nah, ini namanya korelasi. Lalu setelah itu semua kita save ya, dimana data yang ini yang sudah bersih ini yang akan kita gunakan untuk tahap selanjutnya atau processing data. Jadi ketika masuk ke processing data, yang pertama kita lakukan yaitu
mengecek kembali atau menampilkan kembali data yang sudah bersih. Di sini untuk data awal itu 5 baris atau 5 baris kali 129 kolom, ada 129 kolom ya. Itu dari awal memang segini, berarti tidak ada fitur ataupun kolom yang dibuang. Artinya semua penanganan itu tidak ada yang membuang kolom. Dan di sini bisa kita lihat untuk missing value-nya sudah ditangani. Lalu tahap selanjutnya yaitu mendefinisikan variabel y dan x atau variabel independen dan juga dependen pada konteks database ini ya, konteks energi ini. Fokus utamanya itu kita bisa cek di sini di outputnya. Nah ini, jadi fokus utamanya yaitu targetnya, sebagai target ya atau variabelnya yaitu primary energy consumption, di mana target ini itu dipengaruhi oleh beberapa fitur, ada X1, X2, X3, X4, yaitu ada fitur population, ada GDP, electricity generation, dan juga renewable energy per capita. Itu adalah salah satu yang mempengaruhi dari variabel Y. Population itu dia itu mempengaruhi karena semakin besar populasi, biasanya itu konsumsi energinya itu juga meningkat. Lalu GDP itu memiliki alasan juga karena negara dan dengan ekonomi besar cenderung menggunakan lebih banyak energi. Nah, electronic generation kenapa masuk ke variabel X ya, yaitu karena pembangkitan listrik berhubungan langsung dengan kebutuhan energi primernya. Lalu renewable energy per capita yaitu untuk melihat pengaruh energi terbarukan per orang terhadap total konsumsi energi. Jadi variabel X1 sampai X4 itu mempengaruhi dari target atau variabel Y. Lalu setelah kita menentukan variabel Y dan juga X, itu kita membuat model regresi linearnya. Namun untuk memastikan model ini valid, jadi kita itu melakukan analisis residual dan disinilah beberapa hal menarik saya temukan ya. Jadi ini tambahkan intercept, model regresi ya, di sini model regresinya. Terus asumsi model di mana terdapat hal menariknya di sini. Nah nih, di sini itu pertama itu pada visual Q plot residual ya. Itu titik-titiknya itu tidak mengikuti garis diagonal ini, tetapi dia malah membentuk garis vertikal atau garis lurus di tengah. Nah ini nih biasanya itu dia menunjukkan bahwa residual ini tidak terdistribusi dengan normal biasanya, dan terdapat banyak outlier besar dalam data energi global. Padahal kalau kita lihat tadi outliernya sudah bersih. Nah di histogram residual ini itu dia tuh tampak bergelombang ya nih, tampak bergelombang. Jadi nggak simetris. Nah di sini tuh berarti datasetnya itu terdiri dari berbagai kelompok negara. Ya namanya juga iya sih sudah pasti itu ya. Nah dari sini kita tahu bahwa dataset itu terdiri dari beberapa kelompok negara dengan karakteristik energi yang sangat berbeda. Jadi di dataset ini mungkin
Kenapa ini bisa tinggi? Karena outlier. Nah, outlier itu juga ada dua macam. Pertama, outlier disebabkan error atau outlier yang memang alami outliernya. Maksudnya alami outliernya itu memang di negara tersebut itu dia menggunakan energi yang lebih besar. Nah, itu valid karena memang faktanya seperti itu. Jadi itu bukan salah satu outlier ataupun kesalahan. Nah, yang kita hapus itu adalah outlier error atau kesalahan input dari internal. Nah, itu yang dihapus. Jadi ibaratnya yang kita hapus itu ada outlier dari data palsu lah. Tapi kalau memang data aslinya, ya data aslinya dari negaranya itu dia sudah menunjukkan nilai yang tinggi, ya berarti itu bisa disebut dengan outlier alami. Memang dari sananya seperti itu dan itu tidak bisa ditangani karena kan ya memang sudah realnya seperti itu. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa setiap negara itu memiliki karakteristik energi yang berbeda-beda gitu. Dan ini menandakan bahwa asumsi normalitas residual itu belum terpenuhi. Nah, ini bisa kita lihat juga energi generasinya 00. Nah, ini ada satu visualisasi yaitu residual versus fitnet ya. Kalau kita lihat ya, titik-titik ini nih dia tuh eh, agak ngumpul gitu ya. Dia tuh terkumpul dan tidak tersebar acak kayak kayak sedikit ngebentuk jajar genjang. Nah, pola ini nih dia tuh biasanya kayak ciri khas tertentu ya, seperti heteroskedastisitas itu dia ciri-cirinya seperti ini sih, cuman kurang lebih, yaitu varians residual yang tidak konstan. Kondisi ini menunjukkan biasanya itu model linear tidak dapat menjelaskan hubungan sebenarnya antara variabel secara konsisten. Di sini saja. Nah, di sini kita mengambil 5 data terakhir untuk prediksi. Jadi kita lihat 5 periode terakhir. Di ini mungkin bisa diasumsikan sebagai tahun ya, yang sebelah sini. Dan ini data periodenya. Ini aslinya. Nah, di sini aslinya itu sedikit jomplang, mungkin ya bisa saya katakan jomplang. Kenapa? Karena di data aslinya itu cuma ada 51,90,90, tetapi di prediksinya itu ada 89. Dari awalnya saja sudah agak sedikit jauh ya prediksinya. Cuman kita lihat di visualisasinya perbandingan nilai asli dengan nilai prediksi. Jadi dari model ini itu tuh kita bisa memprediksi hampir konstan, hampir konstan. Sementara data prediksinya itu hampir konstan. Yang data prediksi yang oranye ya hampir konstan tuh artinya dia tuh mungkin hampir apa ya, konstan. Kayak langsung gitu deh, kayak langsung gitu kan. Data aslinya ini dari bawah nih, dari bawah langsung naik. Nah, prediksinya tuh dia hampir konstan, hampir seluruhnya naik gitu. Cuman ada beberapa yang turun. Nah, ini disebut hampir gitu. Kalau dari prediksinya semua naik, berarti dia memang konstan gitu kan. Sementara data aslinya tuh berubah gitu, berubah drastis. Jadi ya ini kayak yang saya bilangkan tadi kan, prediksinya tuh agak sedikit jomplang gitu. Harusnya prediksinya tidak jauh dari garis biru ini. Harusnya, cuman ini begitu jauh. Jadi dari sini model mengalami underfitting ya, yaitu model terlalu sederhana dan tidak mampu menangkap pola kompleks pada data set yang digunakan. Eh, dari seluruh analisis residual, saya sedikit menyimpulkan bahwa model regresi linear sederhana belum cocok untuk dataset ini. Kenapa? Karena
Pertama tadi dari outlier-nya. Kita nggak bisa menghapus outlier alami, jadi dia masih ngebaca banyaknya outlier karena memang karakteristik konsumsi negara itu beda-beda. Lalu asumsi normalitas tidak terpenuhi, ada heteroskedastisitasnya, terdapat outlier besar yang saya katakan tadi, dan model gagal memprediksi secara akurat. Jadi eh, ya benar sih, apa ya, nggak benar juga sih, kurang akurat lah. Mungkin bisa kita katakan coba 65% ataupun 70%. Mungkin cukup sekian video ke saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.